Mau nanya kak, ya tentang gini loh. Dari kata Islam, kok bisa ya Yesus itu sama Yesusnya kita kok bisa sama dengan mereka? Selamat datang di channel Bela Kebenaran. Kami hadir untuk memberikan informasi opini dan atau fakta terhadap situasi yang sedang terjadi. Mari dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Mau nanya kak, ya tentang gini loh. Dari kata Islam, kok bisa ya Yesus itu sama Yesusnya kita kok bisa sama dengan mereka? Emang mereka mau ngomong apa? Gini loh kak, mereka itu ngomongnya gimana? Apa yang mereka ya? bilang? Nabi Isa itu dengan Yesus itu sama. Kok bisa ya kak? Ya mereka harus menyamakan itu biar mereka dianggap benar. Kalau itu dikatakan berbeda, tidaklah ada gunanya mereka. Gitu loh. Karena kan mereka kan mengaku sebagai penyempurna, mengaku ini, mengaku itu. Ya, kalau itu berbeda ya akan konsekuensi logisnya akan melahirkan kesimpulan bahwa apa yang kamu sempurnakan gitu. Ya sekalipun mereka mengaku itu sama, tetapi itu hanya akan melawan mereka sendiri. Karena deskripsi kitab suci mereka yang dikatakan turun dari Tuhannya mereka itu berbeda dengan deskripsi sejarah yang aktual di dunia ini mengenai pribadi Yesus. Jadi kalau mereka paksa-paksa itu sama, ya mereka sendiri yang melawan dirinya sendiri sebenarnya. Karena data sejarah mengenai siapa Kristus itu bertentangan dengan apa yang mereka terima sebagai firman Tuhan mereka. Deskripsinya dan semua. Dan kalau itu disama-samain berarti ada yang benar, ada yang salah. Padahal faktanya kita duluan yang mengungkapkan siapa Kristus. Mereka kan baru lahir belakangan. Abad-abad belakangan. Jadi ya itu aja. Jadi kalau dikatakan sama, ya iyain aja lah, ya itu buat mereka senang. Tapi tetap data sejarah dunia dengan data sejarah purba dengan deskripsi kitab suci mereka yang katanya dari Tuhan mereka itu tetap berbeda. Mau kamu paksa-paksa itu sama, nggak bakal sama. Jadi mereka itu cuma mau senangkan hatinya saja agar terkesan sama, padahal sejatinya tidak pernah sama. Begitu. Dari segala hal tidak ada kesamaan. Karena firman Tuhan tidak mungkin bertentangan dengan sejarah. Gitu. Karena sejarah kita bukan datang setelah mereka. Sejarah kita datang 700 tahun sebelum mereka. Jadi rekonstruksi sejarah itu sudah selesai dan sempurna dengan terkanonnya Alkitab suci kita yang kudus di akhir abad ketiga oleh Gereja Katolik yang kudus. 400 tahun setelah itu baru mereka lahir. Jadi kalau dikatakan sama-sama, ya nggak ada samanya. Jangan mau. Galatia 1 ayat 8. Kalau ada yang memberitakan Injil yang lain selain daripada Injil yang kami beritakan, terkutuklah dia. Yohanes dari Damaskus sudah melawan itu. Sarajanisme. Gitu ya. Jadi jangan mau percaya dengan yang begitu. Jangan mau disama-samain. Oke kak, makasih ya kak. Jadi gini ya, mengapa saya itu orang yang paling ngotot untuk membedakan Yesusnya kita dengan Isanya mereka? Karena dalam pandangan kita, Isanya mereka itu tidak akan pernah mendatangkan keselamatan. Karena tidak ada penumpahan darah. Ibrani 9 ayat 22, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya. Nah, mereka percaya itu diserupakan, disalibkan, tidak disalibkan. Tidak ada keselamatan yang datang dari situ. Nah, kalau kamu mengimani Yesusnya kita yang tersalib,
Dan kamu mengatakan itu sama dengan Isanya mereka yang tidak tersalib. Kamu suam-suam kuku. Di dalam kitab Wahyu, Tuhan berkata, orang yang imannya suam-suam kuku, itu dimuntahkan oleh Kristus. Hati-hati. Umatku binasa karena kurangnya pengetahuan akan aku. Di dalam kitab Hosea. Inilah pentingnya kita belajar. Di dalam pengetahuan itu, kita bertumbuh di dalam penyembahan dan kita bertumbuh di dalam perbuatan. Kalau pengetahuannya sudah sesat, semuanya sesat. Tapi kalau pengetahuannya sudah benar, penyembahannya berproses, sikap hidupnya berproses. Kalau istilahnya orang ortodoks, ortodoksia melahirkan ortolatria dan ortopraksia. Doksa, latria, dan juga praksia. Pengajaran, doksa, latria, penyembahan, praksia, perbuatan. Begitu ya. Jadi hati-hati, jangan sampai mengimani Yesus yang salah. Karena tidak ada keselamatan yang datang dari tempat-tempat yang salah. Kamu harus mengimani Dia yang benar, sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh kitab suci dan sejarah. Kalau kamu mempercayai Dia dengan cara-cara yang lain, tidak ada gunanya itu. Cara yang lain kalau benar itu tidak masalah. Tapi kalau salah, tetap tidak berguna. Saya harus tegas dalam hal itu. Saya tidak mau itu disama-samakan, tapi semua kembali kepada pilihan Anda. Saya sudah menyatakan itu. Jadi saya tidak mau kompromi ya dengan itu semua. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Apabila sahabat diberkati, marilah kita dengan murah hati untuk share video ini kepada teman-teman kita yang lain, kepada grup-grup keluarga dan sebagainya. Dan jangan lupa meninggalkan komentar di bawah video ini, serta menekan tombol subscribe video kami, sehingga sahabat tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan dengarkanlah firman Tuhan singkat ini. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita harus melakukan sesuatu sampai sesuatu itu akan terwujud atas hidup kita. Minta, cari, dan ketuklah maka Tuhan pasti membukakan pintu. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Terus minta maka pasti akan diberikan. Tuhan Yesus berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang engkau inginkan ketika engkau berdoa, percayalah bahwa engkau telah menerimanya dan engkau akan memilikinya. Amini ayat firman Tuhan ini, bahwa Tuhan pasti memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terima kasih. Apabila sahabat ada komentar dan pendapat yang lain terhadap video hari ini, boleh tuliskan komentarnya, pendapatnya di kolom komentar di bawah video ini, sehingga kita boleh diskusi